Halo kawan-kawan, selamat datang di podcast Dulakologi. Hari ini kita bakal ngebahas tentang Prenjon. Apa itu Prenjon? Mungkin kalau Prenjon itu lebih dikenal dengan eh, satu hubungan yang terjadi di dalam satu tongkrongan. Jadi misalkan katakanlah aku suka seseorang. Nah, seseorang itu masih temen di lingkungan eh, geng lah, bukan geng atau ya kawan-kawan yang suka nongkrong meren ya. Jadi masih satu temen juga. Terus aku itu suka sama seseorang. Nah, mungkin hari ini kita bakal ngobrol sama Ahmad J Pratama. Mat, Yo, halo, yo. gimana Mat? Sehat Mat? Alhamdulillah, sehat-sehat. Bisnis lancar? Alhamdulillah, sampai saat ini lancar. Alhamdulillah ya. Baik, mungkin bisa perkenalan dulu meren ya. Ahmad teh sok atuh kenalan dulu sama kawan-kawan. In- Introduce myself. Yo i Oke, kenalkan brother, nama gua Ahmad Vijay. Biasa dipanggil J aja deh, biar kelihatan akrab. Asik. asik. Umur gua sekarang 20. 20. Ya, umur saya 20 tambah 4. 24 Hitung, berarti. hitung aja sendiri. Kenapa disebut J? Karena mungkin agak lebih enak didengar ya. Ada sejarahnya nggak sih J? Nama PJ itu? Oh, banyak sekali sejarahnya. Sejarah mengatakan bahwa nama Vijay itu berasal dari India. Oh, polisi PJ. Ya, inspektur, sorry. Oh, Inspektur PJ yang Ya, film India itu ya? ya kalau di India itu inspektur, kalau di Indonesianya popolisian. Popolisian. Wah, rudet. Oke. PJ ini seorang apa ya? Yang hobinya itu sebenarnya main motor gitu ya. Ya, Bisa diceritain nggak sedikit mungkin tentang ya hobinya PJ mungkin. oke. Jadi ini sedikit promosi juga ya untuk cewek-cewek asik. Edan. Hobi gue itu jelas bro. Pada intinya hobi gue itu di motor bro, bukan mainin cewek. Asik. Aduh. Kadal, kadal, siapa kadal. Ya, di dunia motor saya bergabung di Brother Matic MC Indonesia bro. Brother Matic MC Indonesia berarti motornya Matic ya. Ya, kita motor Matic Alvarian bro, maksudnya Matic apapun dari tahun tua sampai ya yang sekarang mungkin Nmax asik sejuta umat bisa masuk lah pada Oh, intinya. oke. Hari ini mungkin Jay kita bakal ngebahas tentang friendzone. Eh Waduh, sangat berat ini pembahasannya. PJ tahu nggak sih friendzone itu apa? Yang gua tahu friendzone itu lu suka sama cewek, Mm-mm. tapi si cewek itu ada berada di ruang lingkup pertemanan kita, bro. Wadaw. Berat ya. Berat sekali, Bung. Kayak Wow. kayaknya aku pernah ngalamin ini deh, Jay. Sangat, mungkin ada yang sekarang rasakan seperti itu ya. PJ pernah ngalamin friendzone gak sih? Friendzone kalau untuk dulu zaman SMA, alhamdulillah enggak tuh. Kalau kalau sekarang? Kalau sekarang
Bingung saya mengatakannya. Friendzone bukan disebut apa ya, tapi mirip-mirip friendzone. Awal mulanya sih nggak friendzone, cuman ketika aku bawa seseorang masuk, ya cewek, Hmm. ke ruang lingkup, itu jadi friendzone bro. Wadaw, ngeri ya, Ya gimana? ngeri ngeri. Sangat menakutkan. Oke. Mungkin apa yang dirasakan oleh VJ itu kan, ya VJ juga tahu, aku juga pernah ngerasain lah baru-baru ini gitu kan. Kalau misalkan VJ ngerasain itu kapan sih? Ngerasain friendzone itu di tahun 2000. Sekarang tahun berapa sih? 2020. Oh lupa gua, sorry. Di 2019 deh kayaknya kalau nggak salah. 2018 gitu. 2 tahun kemarin mungkin ya. Iya mungkin ya tahun-tahun segitu lah. Oh. Jadi pada saat eh mungkin bisa dikatakan PJ suka sama satu orang itu tuh awalnya di mana sih? Terus lagi ngapain gitu? Pertanyaan yang sangat menjebak sekali ini ya. Gak apa-apa, Emang kan kampret. sharing sharing sama teman-teman dong. Ya nggak sih? Ya mungkin kalau untuk dari pengalaman friendzone, suka waktu awal pertama kali suka itu waktu kuliah sih bro. Waktu kuliah ya? Iya semester berapa ya waktu itu? eh Semester lima. Semester 5. Ya. Oke. Itu pas pertama kali lihat seseorang itu kan gini loh. Cinta itu datang kan berbagai macam ya caranya. Ada yang mungkin lihat dia senyum, ada yang cara lihat denger cara dia bicara, ada yang memang lihatnya dia wah cantik terus suka gitu kan, mungkin beda-beda. Nah, pada saat itu PJ mungkin ngelihatnya tuh waktu lagi apa gitu kan, lagi ngapain nih. Lagi duduk sih dianya. Woi, lagi duduk berhembus angin gitu ya. Iya berembus angin seketika ketika diriku melihat dirinya Asik. ter, terpana di dalam hati dan bisa langsung mengisyaratkan bahwa sepertinya Anda calon dari ibu-ibu saya. Ada. Asik. Berarti udah mikir udah mau nikah aja udah gitu ya. Iya. Wah, ngeri banget berarti. Ya itu ekspektasi lah. Oke. Setiap orang bebas menghayal. Menghayal Oke. gratis bro. Tapi memang sih yang terjadi, yang aku rasain ya, So, pada saat ngerasain friendzone itu, mungkin kalau aku belum menyatakan sesuatu pada bisa dikatakan temen ya, temen yang aku sukain, sebelum atau sesudah sesudah aku ngomong ya aku suka kamu atau misalkan nembak meren ya, bahasa simpelnya mah. nem- nembak bahasa Jerman nama lah. Sesudah nembak terus pasti ada dua hal, antara ditolak atau diterima. Nah, Hmm. persoalannya memang sih pada saat aku udah ngomong gitu, udah maksudnya udah menyatakan, ada penyesalan yang terjadi. Ya, penyesalan yang terjadi adalah ya kalau misalkan ditolak, ke depannya kita tuh jadi canggung, iya nggak sih? Iya sih, memang pasti rasa canggung itu pasti ada. Tapi kembali lagi kepada awal kita ketika menyukai seseorang, bro. Iya sih, bener. Dimana ketika kita menyukai seseorang, otomatis kita juga pasti, sangat pasti menanggung resiko kebencian, bro. Ya, betul. Ya, pada dasarnya ditolak ya mungkin. Nah, itu udah resiko lah. Iya, balik lagi. Karena siapa yang siap untuk jatuh cinta, maka kan siap juga untuk menerima konsekuensinya. Betul kan? Nah, betul, bro.
Oke, mungkin ada tips dari PJ buat kawan-kawan yang lagi denger. Eh, Kalau misalkan mereka terjadi nih perenjon, ada tips gak Ya. nih buat kawan-kawan dari PJ? Kalau tips sih mungkin ada cuman sedikit dan ini tidak efektif juga tips dari saya sih sebetulnya. Oke, Karena memang friendzone ini untuk cara menangkal daripada friendzone ini kita harus bergulat dengan hati sendiri ya. Pada intinya itu hal yang tidak mudah. berat. Betul, karena ketika kita melawan hati kita sendiri, bukan hal yang sangat mudah, Bung. Saya pernah merasakan kala itu. Tapi kembali lagi, di mana kita menyukai seseorang, tetap kita harus tahu resikonya. Dan ya, pada intinya ketika kita suka sama seseorang di satu ruang lingkup pertemanan kita lah, itu kita harus menanggung resikonya berat. Ketika kita mau melangkah menyatakan cinta kepada seseorang yang berada di ruang lingkup pertemanan kita, Oke, kita harus profesional bro. Ketika nanti ditolak, nah kalau misalkan ditolak nih bro posisinya, oke, kalau cintanya ditolak, kita harus profesional bro ke depannya. Jangan menjadi canggung. oke. Berat, Layaknya kita harus seperti teman biasa saja lagi bro. berarti cinta ditolak, disco bertindak gitu. Dukun bro. Oh, dukun. Wah, ngeri banget ya. Hindarilah kisah cinta di dalam satu ruang lingkup teman itu. Oke, Karena suatu ruang lingkup pertemanan itu kadang gini bro, ada seseorang itu ada yang toksis bro. oke. Nah itu bisa menghancurkan semuanya bro. Berarti Kembali lagi gimana ruang lingkupnya juga bro. oke, berarti mungkin memang tidak semua ya, tidak semua yang Tidak semua bro. merasakan Kita friendzone ya. harus kita harus tahu dulu nih ruang lingkup ini kayak gimana nih ketika gue menyatakan cinta, apakah bakal baik atau tidak gitu. Kita harus punya pemikiran ke sana bro. Oke. Lebih baik mungkin menghindari apa ya, rasa yang nantinya kalau kawan-kawan misalkan nggak sanggup atau nggak siap dengan konsekuensi yang akan terjadi, mending jangan sih. Tapi kembali lagi, tanya hati lagi bro. Uh, Karena memendam cinta itu bukan hal yang mudah. oke. Bener sih, memang berat, Betul, rasanya berat banget berat. gitu. Ya, jika Anda tidak kuat, lambaikan tangan saja ke CCTV, bro. Eta nggak sih gak dunia lain, euy. Itu bukan dunia lain, Apa dong? dunia aneh. Dunia aneh. Dunia lain, coy. Itu kan kalau misalkan Anda sudah tidak kuat, maka Anda silakan untuk melambaikan tangan ke kamera. Iya, kamera. Ampun, bosku. Oke. Eh, ada kata-kata terakhir. Anjir sih gak dek maut ya. Cik, Mungkin gini deh. aing can rek maot, bro. Can kawin, bro. Pesan-pesan terakhir atau misalkan saran buat kawan-kawan yang ngedengerin mungkin tentang apa ya, si Prenjon ini, atau mungkin tentang menanggulangi rasa yang pernah Pernah ada ada. ya. Itu gimana coba? Untuk saran yang pertama mungkin ketika keluar rumah jangan lupa memakai masker Oh, siap. Protokol kesehatan. dan dan ketika di tempat ramai alangkah baiknya hindari kerumunan. Oke, siap. Berarti Selalu mencuci tangan ya bro ya. Oke, paling ada sedikit lah. Pada intinya untuk masalah cinta nih bro ya. oke. Ya, jangan memaksakan diri menjadi pelangi untuk seseorang yang buta warna bro. Oh damn man. Edan. Itu quotes itu bukan, saya tidak mencari. Maksudnya itu memang saya mengalami. Quote of the day of Mr. J. Jangan jadi pelangi untuk seseorang yang buta warna, Edan.
Terima kasih sudah berbincang-bincang, berbagi pengalamannya. Mungkin intinya sih ambil yang baiknya, buang yang buruknya dari Ya, obrolan betul, kita ya. betul. Semoga kawan-kawan tetap sehat, ikuti protokol anjuran pemerintah, mencuci tangan, menggunakan masker, hindari kerumunan agar tetap sehat, dan juga imunnya harus dijaga. Jadi jangan kalah sama anak TK, harus riang Bukan gembira. imun, Bro. Bukan imunnya yang dijaga, Bro. Naon atuh? Tapi hatinya, Bro. Alah, berat sia eta euy.